Jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulama. Yang membangun spiritualitas masyarakat itu ya para ulama mulai dulu. Tapi karena kiai dan ulama itu ikhlas-ikhlas tanpa pamrih, nggak menuntut bayaran juga, nggak pengen diangkat jadi pegawai, nggak ingin diangkat jadi pejabat, kiai-kiai itu sampai nggak dikasih tunjangan apapun itu yo diem. Mau kepala OPD dapat mobil dinas, camat yo dapat mobil dinas. Coba mbah yai itu dapat apa? Padahal jasanya dalam membangun moralitas masyarakat ini luar biasa. Maka saya ulang, kalau ada kiai kok sampai bingung masalah ekonomi kekurangan, yang nanggung dosa paling besar ya wali kotanya. Izin Pak Wali. Nah sekarang sebaliknya, kalau ada pemimpin pejabat yang zalim kepada rakyat, yang nakal, yang berbuat jahat, yang nanggung dosa paling besar ya kiainya, ya ulamanya. Ono pejabat kok sampai korupsi misalnya, ini sing dosa kiyaine. Karena kiainya nggak mau gandeng ulamanya, nggak mau gandeng pejabatnya tadi, nggak mau bimbing dan mendampingi wali kotanya. Misalnya loh, wali kota iki kok sampai korupsi, tapi gak ngiro nek wali kota iki, gak ngiro. Ya ora isin karo udeng-udenge apa piye? Wong iki jamaah bingung, iku janjane sing kiai sing ndi? Lho sing nganggo udeng-udeng nganggo jubah sing iki. Iki pantes kan iki wali kotane iki. Lah sing mau itu kiyaine iki. Nah coba. Lah mak. Loh. Lah kok pejabat, maaf bupati, wali kota, lo kok sampai korupsi? Berarti kan ulamanya, kiainya nggak mau nasihati, nggak mau dampingi, nggak mau bimbing. Dosa. Gitu loh, yang nanggung dosa ya kiainya. Nggak berani. Lo kiai kok nggak berani sama wali kota? Kiai cemen. Ya harus berani, namanya mengingatkan kok. Makanya kalau ada ceramah kayak gini, terus wali kota agak disinggung dikit-dikit, nggak boleh marah. Kenapa? Ya karena kiai menjalankan tugas. Gini loh, saling melengkapi, saling mengisi antara ulama dengan umarok. Makanya masjid nggak jauh dari balai kota, nggak jauh dari pendopo kadipaten. Understand? Nah, terus nggak jauh lagi dari pendopo kadipaten atau balai kota, kantor pengadilan, kejaksaan, kantor pengadilan, kantor kepolisian. Ini sebagai simbol hukama, urusan-urusan hukum. Nggak jauh dari kantor pengadilan, kejaksaan, kantor kepolisian, penjara. Nah, gue ngeleboknya sing dong guyu-guyu kae. Semua kabupaten dan kota di Indonesia mesti tata letak bangunannya seperti itu. Ini strategi sebenarnya. Imam Ghazali mengatakan ad-dinu ussun wal mulku harisun. Agama itu pokok yang mengatur kehidupan antara manusia dengan Tuhannya, antar sesama manusia, antar manusia dengan lingkungannya, antar manusia dengan alam semesta. Tapi agama ini nggak akan bisa berjalan dengan baik kalau tidak ditata dengan tertib. Lah yang bagian menata dan menertibkan itu pemerintahan. Sekuat-kuatnya agama, kalau tidak ditata oleh pemerintahan yang baik, yang nggak bisa berjalan dengan lancar, nggak bisa sukses perjuangan itu. Dan penataan oleh pemerintahan itu harus berkeadilan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah yang berkeadilan ini nanti bagiannya yang hukama tadi, yang melaksanakan hukum. Saya kok kurang sepakat toh istilah menegakkan hukum. Penegak hukum ini saya kok kurang sepakat toh. Kalau penegak hukum itu berarti selamanya hukum itu doyong terus harus selalu ditegakkan. Tapi kalau pelaksana hukum, hukum sudah tegak, tinggal dilaksanakan. Ora keplok toh sampean, ora patek cerdas modelnya. Susah ngomongi wong ayu-ayu tapi kok.
Makanya orang Jawa itu punya kata-kata yang luar biasa. Toto, titi, tentrem, kerto, raharjo. Toto ini pemerintahan. Pemerintahan betul-betul toto, tertata dengan baik. Insya Allah Pak Wali Kota ini sudah berikhtiar maksimal untuk menata tata kelola pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Dengan prinsip kullu ya'malu ala syakilatih. Jadi penempatan sesuai dengan kemampuan. Ini kemampuannya di bidang apa, ditempatkan di posisi apa. The right man on the right job, the right man on the right place. Aku ya ora ngerti artine kok. Loh, kalau Madiun ini saya perhatikan seperti itu. Udah nggak ada karena ini keluarga terus tak taruh di sini, ini nggak disuka terus dibuang, enggak, tapi betul-betul profesional. Jadi kalau memang bukan bidangnya yang nggak ditempatkan di situ, ini udah keren. Jual beli jabatan nggak ada, Madiun nggak ada, transparan terbuka. Lah nek ada jual beli jabatan, yo KPK wis kliweran no kene. Seliweran, hati-hati wakil wali kota. Engkau pas moro-moro, bapak nitip ini, bapak nitip ini, bapak apa nitip-nitip? Profesional enggak, kompeten enggak? Kalau enggak kompeten yo jangan diterima. Meskipun usulan wakil wali kota enggak kompeten no. Bapak titip saudara saya, enggak kompeten no, SMA agak lulus njaluk jadi kepala dinas. Misalnya, loh ini kan saya mengingatkan tugas saya. Loh, saya nggak ingin, saya udah kenal baik sama beliau. Saya udah pernah tidur 2 kali di rumah beliau. Loh, terus tiba-tiba ada berita OTT KPK Wali Kota Madiun. Yo izin saya. Oh no. Ya, aku wis tau nginep ning omahe bareng ping pindho semangan bareng-bareng. Ojo sampai ngono lho. Ini kan tugasnya kita saling mengingatkan. Nggih, Pak Edi nggih. Wis yo ngono ae lho. Loh aku ngene iki siap kok ora diundang neh no kene ya golek kota liyane kok bingung. Wis teken kontrak tahun depan no. Emang gampang datengin aku. Iki aku iso gara-gara cancel teko alun-alun Ponorogo. Ya aja sampe kaya ngono kae.